Kita langsung ke soalnya ya. Jadi ada satu variabel, ini namanya assignment ya, kalau di istilahnya kalau di algoritma gitu ada namanya assignment. Assignment tuh berarti ngasih perintah. Artinya kalian bacanya biasakan bacanya kalau ada assignment tanda sama dengan, atau biasanya kalau di algoritma biasanya ditulisnya begini nih. Ini kan di bahasa Python kan ya, dan bahasa hampir semua bahasa sih. Tapi kalau kalian lihat algoritma itu biasanya gambarnya begini. Tulisannya tuh tanda panah ke kiri. Artinya baiknya dari kanan. Saya memasukkan nilai true ke dalam satu tempat gitu yang namanya var. Ya. Jadi beda dengan arti sama dengannya matematika gitu. Ya. Jadi nanti kalian misalnya belajar ya, misalnya ada A gitu ya. A itu isinya misalnya 10. Terus ada B. B itu isinya misalnya 20 gitu ya. Nah, kemudian nanti di bawahnya gitu ya, kalau misalnya saya nulisnya begini, misalnya saya bilang A itu B gitu ya. Berarti artinya si nilai B, si 20 itu dimasukkan ke A gitu. Jadi nanti A-nya isinya 20 juga. Nah, kalau dijadikan sama dengan dan kalian masih mikirnya itu adalah matematika kan jadi pusing kan. Misalnya gini, A sama dengan 10 gitu ya, B sama dengan 20, mungkin ini masih nggak apa-apa gitu. Tapi pas saya bilang A sama dengan B, kan jadi aneh gitu. Ya nggak sih? Loh, kok A sama dengan B sih? Jelas-jelas beda loh itu. A-nya 10, B-nya 20 gitu. Kok bisa gitu dibilang A sama dengan B? Jadi karena kalau misalnya di bahasa pemrograman, Python dan yang lain-lain juga ya, kecuali mungkin bahasa-bahasa pemrograman Pascal gitu itu agak beda. Dia pakai titik 2 sama dengan gitu kalau kalian pernah belajar gitu ya. Pascal, Delphi itu kan visual Pascal. Nah, itu pakai titik 2 sama dengan, tapi ya sama aja sih ya. Nah, untuk bahasa-bahasa pemrograman seperti Python, C dan lain-lain itu pakai sama dengan. Itu artinya sama dengan di situ bukan sama dengan matematika gitu ya, tapi artinya isinya si B gitu disimpan di dalam A gitu ya. Jadi yang ini juga sama nih artinya. Nilai true disimpan ke dalam satu tempat yang saya kasih nama var gitu ya. Nah, berdasarkan kalau di atas, apakah tipe data dari variabel var tersebut? Nah, di modul itu ada teori seperti ini ya, di modul 2 ya. Jadi kalian belajar tipe-tipe dasar yang paling sering kita pakai ketika kita ngoding gitu. Ya, istilahnya ngoding gitu ya kalau program. Ya, yang pertama adalah string, yang kedua adalah integer, kemudian float, kemudian boolean boolean gitu ya. Oke, atau ada juga yang bilangnya bool aja. Ya, atau lengkapnya ya boolean. Nah, kalau string itu kan teks ya, gampangnya teks saja, kumpulan huruf-huruf gitu, kumpulan karakter. Walaupun belum tentu huruf ya, karakter tuh yang ada di keyboard ini loh. Kalau kalian sekarang kan di komputer, yang namanya karakter tuh ya, angka 1 juga bisa jadi karakter gitu. 1, 2, 3, 4, 5, tanda crash, tanda dolar, tanda persen, koma, spasi, itu semuanya karakter. Jadi yang ada di keyboard ini, itu karakter gitu ya. Oke. Kemudian integer, kalau integer itu artinya bilangan bulat. Apa itu bilangan bulat? Ya bukan bilangan pecahan gitu ya, nggak ada komanya. Nah, kemudian ada float. Float itu adalah bilangan desimal gitu. Ya, yang ada komanya. Nah, tapi karena Python ini bahasanya pakai bahasa internasional, jadi standar-standar simbolnya juga mengikuti yang internasional. Jadi makanya pakai titik. Ya, 37.5 artinya 37,5 gitu. Sementara titiknya kita nanti jadinya jadi koma gitu ya, dibalik. Nah, sebenarnya boolean itu adalah logika. Logika ini yang nanti akan kalian pakai di modul ketiga kayaknya ya, kalau udah masuk if else, pengkondisian, terus perulangan gitu, itu pasti pakai boolean gitu. Oke. Nah, ini nilai logika. Jadi isinya cuma 2 macam, 1 0 atau benar salah atau yes no gitu ya. Jadi boolean itu hanya 2 aja. Jadi sudah jelas kalau kalian sudah baca modul ini, ketika ditanya var sama dengan true, maka tipe data dari var itu apa? Ya berarti yang mana? Boolean. Boolean, berarti kan ya yang E ya. Oke, jadi ini yang 1, 2, 3, 4 ini 4-4-nya bukan tipe data ya. Logical truth, binary, flag itu bukan tipe data. Jadi ini sih sebenarnya kalau kalian tahu tipe data aja, kalian sudah bisa tahu bahwa itu jawabannya yang E. Oke, nah ini kan sama kayak tadi.
Ini tadi udah dibahas gitu ya. Berarti ini yang mana? Yang string, Bu. Yang string ya. Oke. Jadi char ini jadi kalau teks itu string itu isinya teks benar gitu ya. Tapi kalau kita yang ditanyakan ini tipe data gitu ya. Maka kita harus sebutkan tipe data yang standarnya namanya string gitu. Nah, kalau char itu tidak disebutkan kayak jadi karena ini kumpulan karakter. Kalau karakter tuh dia hanya bisa menyimpan satu karakter aja. Jadi cuman A gitu atau B gitu. Ya. Itu namanya karakter, satu karakter. Nah, varchar ini juga variabel karakter itu sebenarnya string juga, tapi kalau di Python namanya string, bukan varchar. Oke, kira-kira seperti itu. Ini ya, kelewat. Nah ini ya, jadi benar ya stringnya. Nah kemudian yang ini, nah ini juga sama nih. Jadi ini sengaja saya kumpulin yang soal-soalnya tipe data semua. 4.9 berarti yang mana? Float ya, oke. Karena ini sebenarnya semuanya sama loh, semuanya benar. Desimal tuh benar, dia kan bilangan desimal ya. Oke. Tapi kalau di dalam Python disebutnya float. Gitu. Double itu juga bisa. Jadi kalau kayak di bahasa C ya, itu dia ada ada float, ada double gitu. Tapi kalau di Python dia pakainya float untuk bilangan. Ini karena ini kita benar-benar mengacu ke bahasa gitu ya. Di mata kuliah ini teh gitu ya. Jadi float untuk bilangan desimal. Oke. Kalau integer udah nggak mungkin gitu ya. Number juga terlalu umum gitu ya. Oke. Ya. Nah, kemudian var sama dengan 90 atau nilai 90 kita masukkan ke dalam var. Ini juga sama apa ini? Integer ya. Nah, bilangan bulat integer. Nah, kalau misalnya ya, misal ya saya tambahin titik 0 gitu. Masuknya apa? Float. Integer. Float atau integer? Integer. Float. Ada dua suara. float. Ya. Kalau lihat angkanya itu kan sebenarnya 90 itu kayak bulat gitu ya. Jadinya integer gitu. Cuman tetap kalau misalnya ada titik itu dianggapnya float ya sama dia ya. Jadi 90,0 itu adalah float gitu. Jadi misal misal kalian punya punya ini variabel 90 gitu ya isinya ya. Kayak tadi gitu ya. Nah, terus udah gitu kalian namanya typecasting. Saya cast jadi float gitu. Saya cast jadi float supaya si var-nya ini jadi float gitu. Nah, nanti kalau dicetak, jadi diubahlah tipenya. Jadi kalau di bahasa pemrograman itu kita bisa ngubah-ngubah tipe. Tadinya tipenya integer A, saya ubah A jadi float gitu. Atau tadinya float A, saya ubah A jadi integer. Tadinya string, saya ubah A gitu. Jadi kalau di Python tuh bisa gitu ya. Kita ini, pokoknya kalau saya nggak menyebutkan, berarti saya lagi ngomongin Python gitu ya. Nah, misalnya saya ubah nih si var-nya yang isinya 90, yang tadinya bilangan bulat, saya ubah jadi float gitu. Nah, dia kalau kita print, keluarnya 90,0 gitu. Jadi ditambahin titik 0 di belakangnya, walaupun nilainya tidak berubah. Oke. Apa nih? Oh ya, ini integer ya. Ini sama ya, karena ini cuma dibalik doang. Apa tipe Python yang digunakan untuk menyimpan bilangan bulat? Oh, integer gitu ya. Sama kan ya? Oke, yang ini sekarang. Berdasarkan kalau di atas, apa tipe data dari variabel var? Nah, ini sama persis kan ya, dengan yang sebelumnya gitu. Cuman bedanya, kayaknya yang sebelumnya, yang sebelumnya cuman ada tulisan kumpulan karakter aja gitu ya. Nah, ini kan kumpulan karakter ya. Ada T, ada E, ada X, ada T gitu ya. Oke, sekarang ini, mana yang valid? Dalam Python 3 ini agak beda nih ya, sekarang operator. Mana operator yang valid? Operator aritmetik ini maksudnya ya. Operator aritmetik yang valid dalam Python. Plus, oke. D sama E. D sama E, oke. Sama G. G masuk, Bu. G. Oke. Ini nggak ada ya. Ini kan escape, yang kemarin escape sequence apa namanya? Yaitu yang garis miring terus kalau mau ngeprint sesuatu yang berbeda dari biasanya gitu ya. Artinya pretest ini adalah pretest ketika kalian sudah membaca modul 2 gitu. Ya. Kalau ini jelas enggak ya, karena yang A ini digantikan oleh yang G ya. Jadi tidak ada tanda kali ya
Di bahasa pemrograman yang manapun nggak ada tanda kali, diganti dengan bintang, gitu ya. Supaya tidak rancu dengan X, gitu. Ya, kan kita bisa bikin variabel X ya, kalau kali nanti jadi X. Kalau ini, apa bedanya yang D dengan yang E ya? Ada yang tahu? Yang E integer division. Yang E integer division. Oke, apa itu integer division? Operator logika yang kalau misalkan digunakan untuk membagi dua integer nanti menghasilkannya integer. Oke. Bukan float. Oke. Gitu ya. Jadi kalau pembagian itu kan biasanya kan hasilnya bilangan real kan, float gitu ya. Karena kan pembagian ya, maksudnya besar kemungkinan dia yang tadinya dua-duanya bilangan integer itu jadi bilangan float gitu ya. Misalnya 7 dibagi 2 gitu. 7 sama 2-nya kan bilangan bulat tuh. Tapi kalau 7 dibagi 2 kan jadi 3,5 gitu kan ya. Nah, sementara kalau pembagian integer ini, dia hasilnya tetap integer gitu. Jadi komanya tidak disertakan. Nah, kalian coba tes, karena biasanya beda bahasa programan tuh suka beda gitu. Kalau misalnya kayaknya 7 dibagi 2 gitu ya. Itu hasilnya kalau di Python tuh jadinya 4 atau 3 coba. Atau kalian cobalah. Udah pada nginstal kan? Bisa ngetes. Coba kalau kayak gitu harus sering nyobain ya, maksudnya harus penasaran gitu. Apa ya keluarnya ya gitu. Kalau misalnya buka. Kalau misalnya 7 dibaginya bagi ya, integer division dibagi 2. Keluarnya berapa? 3 atau 4? 3, Bu. 3, Bu. 3. Oke. Berarti kalian sudah tahu belum kalau misalnya integer division tuh berarti dibulatkan ke atas atau dibulatkan ke bawah atau dipotong aja atau gimana? Coba kalian bisa coba pakai angka yang lain. Misalnya angka berapa ya? Misalnya yang itunya banyak gitu ya. Yang ya berapa ya? 3 dibagi 4 misalnya. 3 baginya bagi begitu ya. Ternyata dibulatkan ke atas atau dibulatkan ke bawah atau apa? Dipotong aja begitu? Ke bawah, Bu. Ke bawah ya. Oke. Jadi kalau misalnya 1, atau 0,99999 gitu ya. Itu kan sebenarnya kan kalau di matematika kita biasanya itu kan udah dekat ke 1 kan ya, atau 3 tadi lah, 3/4 kan 0,75 itu kan sudah dekat ke 1 gitu ya. Tapi kalau di Python tetap saja dia dijadikan 0 gitu ya. Kalian boleh nyobain. Ya, kalian bisa coba. 6 dibagi 7 gitu. Ya kalian bisa coba sendiri ya. Oke. Begitu kira-kira. Nah, udah ya. Kalau ada pertanyaan ngomong-ngomong tanya aja ya. Nah ini ya, ini kan ada operator, kemudian ada jenisnya. Oh ya, ngomong-ngomong ada yang tahu apa sih bedanya unary sama binary? Ini kan sama-sama plus minus nih. Yang di prioritas ketiga sama kelima. Unary itu apa? Plus unary itu apa? Plus binary itu apa? Ada yang bisa nebak nggak? Kalau unary itu operannya cuma butuh 1. Oke. Binary 2. Binary 2. Oke, sip. Gitu ya. Jadi temennya operator itu operan gitu ya. Jadi kan dari tadi kita ngomongin ini ya operator ya. Ini operator nih ya. Yang di bawah ini semuanya namanya operator. Operator itu adalah kan kalau yang belakangnya RR gitu kan berarti yang apa yang jadi, yang melakukan gitu ya. Operator itu adalah yang melakukan operasi gitu. Kalau misalnya operator plus gitu ya, operator tambah gitu ya, artinya itu adalah operator ini benda ini gitu ya. Operator itu adalah plus itu adalah yang mengoperasikan penjumlahan gitu, mengoperasikan proses penjumlahan ya. Nah, operator itu ada operannya gitu. Jadi kalau misalnya 5 ditambah 3, yang ini namanya operator gitu ya kan ya tadi ya. Yang 2 ini namanya operan. Yang dioperasikan gitu. Objek penderita. Ya. Kalau operator itu subjeknya gitu ya. Ini objek penderita. Operan itu yang dioperasikan. Berarti angka 5 dan angka 3 itu yang dioperasikan. Binary itu artinya 2 kan ya. 1, 0 itu yang kemarin bit kan. Itu kan 2 kan ya, ada 2. Nah, unary itu 1. Gitu ya. Jadi
ini ada unary ini kita lagi ngomongin operannya. Operannya itu cuma ada satu. Misalnya contohnya apa yang unary? Kalau plus atau minus, tambah atau kurang ini contohnya apa unary? -1, -2 gitu. Oke sih, gitu ya. -1 gitu ya. Jadi misalnya nih ya, -5 tambah 3 gitu ya. Yang ini namanya unary. Oke. Karena dia cuma butuh satu kan operannya kan ya. Kalau -5 kan udah kan operannya cuma butuh satu aja kan. Nggak butuh lebih dari satu ya, cuma satu gitu. Nah, yang ini namanya plus yang di sini namanya binary gitu ya. Atau kalau ini kan masih jelas -5, -3. Nah, gitu. Jadi sama-sama tandanya sama-sama strip gitu ya, sama-sama minus. Tapi minus yang di depan itu unary apa subtraction apa unary pengurangan gitu lah ya. Unary minus gitu lah ya. Nah, sebenarnya yang tengah itu binary min gitu ya. Jadi beda gitu walaupun bentuknya kelihatan sama persis. Oke. Kira-kira seperti itu. Oke, kemudian ini berarti sebenarnya harusnya ditambah ya. Saya tulis dulu. Nah, sekarang prioritas. Presidensi ya biasanya bahasa standarnya. Precedence. Kalau kalian cari, misalnya kalian searching, kan kalau googling itu kan bahasa Inggris ya. Makanya kalian harus belajar istilah-istilah bahasa Inggrisnya supaya ketika kalian searching itu hasilnya bisa lebih variatif gitu. Ya. Jadi lebih banyak sumbernya. Oke. Manakah operator yang memiliki prioritas paling tinggi gitu ya? Ini rasanya saya benerin deh di soalnya. Karena ini ambigu kalau misalnya nggak saya tambahin. Rasanya udah saya tambahin. Manakah operator binary yang memiliki prioritas yang paling tinggi? Oh, kalau ini enggak ya, enggak ini. Oh, sorry, bukan yang ini, Deng. Bener-bener kalau yang ini. Kalau ini enggak ambigu karena paling tinggi. Ada satu soal lagi yang dia nanyanya paling rendah. Nah, itu yang ambigu. Ambigu itu artinya jawabannya bisa lebih dari satu gitu ya. Yang ini sih nggak masalah. Mana operator yang memiliki prioritas paling tinggi di sini? Tanda kurung. Yang A. Tanda kurung. Oke. Kurung buka, kurung tutup ya. Oke, nanti saya akan membahas lebih jauh terkait buka kurung tutup kurung ini ya. Oke. Jadi kelihatannya kalau ini mah gampang ya. Ini kan ke-1, itu ke-4, terus yang itu ke-2 gitu ya. Jadi jelas gitu ya, yang paling pertama yang itu. Nah, yang ini yang ambigu. Ini rasanya saya tambahkan. Manakah operator binary yang memiliki prioritas paling rendah gitu. Yang paling rendah yang mana? Kalau saya tambahin binary. Plus dan minus. Plus minus kan ya. Jadi harus ditambah operator binary karena kalau saya tidak tambahkan operator binary, manakah operator yang memiliki prioritas yang paling rendah? Yaitu tadi ambigu. Jawabannya bisa yang bagi kali sama pembagian itu gitu. Karena plus minus kan ada yang posisinya dia di atas nih kan ya. Iya kan? Nih makanya saya kasih tanda ini. Dia bisa 3, bisa 5 nih kalau di soalnya nggak diketahui operasinya binary atau unary gitu. Ya, kecuali kalau saya sebutkan tadi, manakah operator binary yang memiliki prioritas yang paling rendah? Nah, kalau itu jelas, berarti si unary-nya nggak masuk. Ini binary semua, berarti minusnya ya 3, minus 2 misalnya. Pembagiannya juga semuanya itu binary. Gitu. Oke. Jadi jawabannya kalau saya tambahkan binary, itu berarti yang paling kecil yang ini gitu ya. Yang kelima ini. Karena ini nggak masuk. Oke. Nah, selanjutnya, nah ini udah agak beda ya, bukan ngomongin tipe data dari operator lagi. Ini sedang menanyakan kode mana yang mengeluarkan string hello world pada Python 3 gitu ya. Nah, print itu kan itu ya istilahnya built-in function, dia fungsi bawaan. Karena kan kalian nggak tahu ya, kok bisa ya saya manggil kata-kata print terus tiba-tiba muncul tulisan gitu, itu gimana caranya gitu ya. Nah, makanya itu namanya fungsi bawaan, udah pokoknya nggak usah tahu, pokoknya udah ikutin aja dia tuh komponen si printnya harus apa aja gitu. Ya. Halo. Jadi built-in itu artinya sudah dibuat di si Python-nya, kita tinggal
tinggal panggil gitu. Tapi kita harus ngikutin peraturan dia gitu ya. Pertama dia butuh kurung buka dan kurung tutup katanya, ya kan? Nggak boleh cuma print doang. Makanya saya biasanya kalau soal-soal pilihan gini ya, saya silang yang nggak mungkin gitu. Kalau misalnya saya nggak tahu ya, kalau kalian emang udah langsung ngerti gitu ya, bisa langsung dapat gitu, ya bisa sih. Kalau saya biasanya caranya gini, saya hilangkan yang nggak mungkin gitu. Wah ini nggak ada buka kurang yang nggak mungkin itu jawabannya gitu. Ya kan ya, udah hilang ya kurung buka dan tutupnya. Oke. Kemudian yang kedua, fungsi print itu harus punya petik gitu. Baik itu double quote maupun single quote. 2. Jadi artinya yang B itu udah nggak mungkin gitu. Ya kan? Salah. Ya udah, berarti tinggal 2 yang di bawah kan. Nah, 2 yang di bawah memang memenuhi dua-duanya kan. Jadi dia punya buka kurung tutup kurung, terus punya tanda petik. Yang D itu tanda petiknya double, yang E tanda petiknya yang single gitu ya. Jadi dua-duanya bisa menghasilkan string hello world gitu ya di layar. Oke. Nah, jadi print itu dia punya parameter gitu kan ya. Punya beberapa parameter selain si printnya yang pakai double quote itu atau single quote. Ada yang namanya N gitu. Saya ini enggak ya? Nah ini ya. Jadi kalau kalian pengen tahu ya, print itu bisa ngapain aja gitu ya. Setelah kalian udah bisa yang ini gitu ya, udah bisa yang standar, itu kalian bisa ngetik di Python help print untuk tahu print itu makhluk apa sih gitu. Ya. Jadi kan dikasih tahu tuh. Pertama gitu ya, dibaca nih ya. Kalau kayak gini nih dibaca pelan-pelan aja, pelan-pelan. Ketika saya help print, oh berarti print itu adalah built-in function gitu. Ya, jadi itu adalah fungsi yang memang sudah disediakan oleh si Python. Nah, kemudian print itu dia punya ininya begini gitu ya. Aturannya begini gitu. Karena dia built-in function, harus ngikutin, kita harus ngintip gitu ya. Jadi kadang-kadang kita ada fungsi-fungsi yang kita nggak tahu ini harus diisi apa ya dalamnya gitu. Maka ketik aja help print. Gitu. Oke, nah kalian lihat ini ada value gitu ya. Jadi isinya bisa value, terus ini ada titik-titik gitu. Titik-titik itu artinya apa? Ada yang tahu? Apakah diisi titik-titik gitu? Apa tuh titik-titik? Kenapa? Bisa menerima value lebih dari 1. Oke, sip. Jadi sebenarnya itu tuh saya bisa bilang bahwa sebenarnya saya tuh value-nya bisa lebih dari 1 gitu. Tapi kan capek ya kalau nulis begini ya. Karena benar-benar bisa berapapun gitu. Jadi ya udah ininya diganti titik-titik aja gitu. Jadi value-nya bisa 1, bisa 2, bisa 3, bisa 4, bisa 5 dan seterusnya gitu ya. Jadi bisa sebanyak yang kalian inginkan gitu ya. Tapi kalau bisa sih jangan banyak-banyak ya, nggak enak ngelihatnya masalahnya. Oke. Nah, setelah kalian puas nulis value ini gitu ya. Ini ada sep. Ini baca aja ini di sini nih. Apa itu sep? Sep itu adalah string ya, ingat ya, string itu kan berarti kumpulan karakter ya, atau karakter gitu. Yang di-insert diselipkan di antara value gitu. Ya, di antara value. Oke. Jadi kalau misalnya value-nya lebih dari 1 berarti kan soalnya di-insert. Jadi misalnya saya mau print hello gitu ya. Terus value-nya mau banyak nih saya, dunia gitu. Gitu kan ya. Ngomong-ngomong value-nya nggak dijelasin ya. Oke. Jelas halo dunia gitu ya. Nah, maka saya pengen misalnya halo dunianya ini saya kasih separatornya strip gitu misalnya. Ya udah, saya berarti tinggal tulis aja nih kayak begini. Sep sama dengan strip gitu misalnya. Jadi nanti pas kecetak jadinya halo strip dunia gitu. Nah, saya ingin kalian belajar baca ini nih. Nih ada tulisan, ada kata-kata default. Default itu artinya kalau saya tidak tulis apa-apa terkait sep tadi, separator, artinya si Python secara otomatis akan memasukkan space gitu, spasi. Jadi misalnya saya nggak nulis apa-apa ya, si sepnya saya males nih gitu ya. Saya nggak mau, nggak usah tulis gitu ya. Dah pokoknya tahu beres aja lah gitu ya.
begini aja gitu. Maka secara otomatis tulisannya jadi halo spasi dunia gitu. Karena by default dia akan diinsert, akan diselipkan spasi di antara value gitu. Gitu ya cara bacanya ya. Jadi saya ini ngajarin satu ya, supaya nanti kalau misalnya ada, kalian kan pasti banyak banget ya yang namanya fungsi build itu banyak sekali, itu kalian bisa bacanya gitu. Nah yang tadi saya kelewat, itu nih, ini saya mau highlight yang ini. Nih, ada kata-kata optional. Ya, optional keyword argument gitu. Ini apa ini argumen? Jadi semua yang ada di dalam kurungnya fungsi itu namanya argumen. Ini value, ini argumen, set apa yang ini argumen, yang ini argumen, argumen. Jadi ada berapa argumen gitu ya. Jadi misalnya kayak tadi ya, kalau saya bilang print halo dunia gitu ya. Ini ada berapa nih argumennya? Berarti ada 2 gitu. 1, 2 gitu. Jadi semua yang dikirimkan, yang ada di dalam kurung gitu ya, yang di dalam fungsi itu namanya argumen. Nah cuman ini ada argumen-argumen yang optional. Optional itu artinya ada boleh, nggak ada juga boleh. Gitu ya. Oke. Nah, ini kenapa ada keyword argumen? Karena ini argumennya dia pakai keyword gitu. Kalau yang kayak halo, ini kan yang sering-sering ini kan kita nggak usah pakai keyword kan. Kita nggak usah tulis misalnya str sama dengan halo atau value sama dengan halo, enggak kan ya. Sementara untuk yang ini, itu pakai keyword istilahnya gitu di sini ya. Jadi pelan-pelan ya bacanya ya. Ya. Mana tadi defaultnya? Ini ya, defaultnya space. Sekarang N. Lihat nih N. Atau kalian cobain dulu deh yang set ya. Cobain dulu deh. Buat yang masih baru sekali pakai print, kalian cobain deh. Pakai strip. Pakai apa aja sih sebenarnya terserah. Tinggal print misalnya. Terserah mau pakai apa. Ya, waktu saya share semua aja ya. Bentar. Supaya kalian bisa lihat apa yang saya lakukan ketika saya ngetik. Ini tuh kelasnya. Saya mau lihat dulu. Nggak bisa ya. Biasanya saya bisa melihat kalian semua. Oh, harus full screen gitu ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 1, 2, 3, 4, 5. 45. Oke. Coba. Saya share all ya. Your entire screen. Oke. Saya full screen lagi. Nah. Aduh. Itu namanya infinite loop. Nah ini ya. Mana tadi? Nih. Jadi kalau kalian lihat ya, kalau saya nulisnya print halo terus koma word, itu dia by default ya. Nggak ada yang bilang nih separatornya harus ada spasinya, tapi dia kok pakai spasi ya gitu. Kok tahu sih gitu ya. Jadi ya emang gitu ya apa? Karena kalian lihat tuh kalau saya tulis print terus buka kurung gitu ya. Tuh ada ya argumen-argumen apa yang bisa kita masukkan di dalam print itu. Jadi value titik, kemudian ada separator. Nah, ini yang ditampilkan di sini, yang ditampilkan di dalam kotak kuning itu kan ada sep sama dengan space kan, spasi. Nah, itu berarti defaultnya dia pakai itu gitu. By default dia tulis spasi itu. Jadi kalau saya nggak mau ada spasinya tuh, saya bisa protes, saya nggak mau, saya mau hello world-nya nempel gitu ya. Nah, kalau saya mau hello world-nya nempel gimana?
Saya kasih separator apa? Ngomong-ngomong. Empty string. Nah, empty string ya. Apa itu empty string? Tanda Tinggal gitu petik. aja gitu. Ya, petiknya nempel gitu ya. Tuh. Masih buka tuh. Nggak bisa ya. Gimana caranya biar biar nempel? Sama dengan empty string. Keyword separatoran. Oh, oke. Berarti saya kurang apa? Set. Set sama dengan Nah, itu keywordnya jangan lupa gitu ya. Kalau kayak gini, gimana caranya? Ini kalau ini kursor saya kelihatan nggak sih? Kelihatan nggak? Kelihatan, Bu. Kelihatan. Ya? Kelihatan. Oke, jadi yang ini sama yang ini nggak ada bedanya ya? Ini kan nggak ada bedanya ya. Orang ini ya ini juga gitu. Sebenarnya ada bedanya sedikit. Apa coba bedanya? Tahu nggak? Bedanya yang atas ini sama yang bawah sebelum saya pakai separator. di akhir ada spasi. Di akhir ada spasi. Kenapa ada spasi? Karena empty string-nya dianggap value. Karena ada empty string. Terus di antara empty string dengan word itu dia selipin karena ada 3 dianggapnya value-nya gitu kan ya. Jadi kalau kalian lihat nih, nah tuh loh, masih ada ya sisa ya. Beda dengan yang di atas ini. Tuh, dia langsung ke sana tuh, nggak bisa gitu. Jadi mentoknya sampai sini aja. Gitu. Namanya sebentar. Ya, saya mau nyalain tethering. Sebentar. Off ya. Dia by default off ya. Dah, stop. Oke, jadi katanya pakai separator dong, Bu. Orang tadi katanya pakai apa keyword ya argumennya. Jadi separatornya saya maunya jangan spasi karena by default kan dia gini gitu. Ya, kalau saya nggak nulis apa by default begini. Jadi sekarang saya ilangin gitu. Nempel deh. Gitu ya. Jadi harus nyoba-nyoba kayak gini. Nah, setelah separator tadi ada yang namanya N. Nah, kalau separator tuh dia nyelip-nyelip gitu ya. Kalau N itu malah kan akhir ya, itu bahasa Inggrisnya kan akhir artinya. Jadi dia diakhiri, kalian lihat itu ada backslash N. Backslash N itu artinya new line, enter gitu ke bawah. Jadi by default, kalau kita nggak menyebutkan apa-apa terkait argumen N, maka si Python itu otomatis akan menyelipkan backslash N di setiap akhir value gitu. Setiap akhir value yang terakhir. Ya, di setiap akhir value yang terakhir gitu ya. Jadi bukan setiap value ada backslash N, itu mah kalau itu kan separator gitu ya. Nah, kalau N itu pas terakhir aja buntutnya. Oke. Jadi separator tuh nyelip di tengah-tengah, kalau N itu yang paling akhir. Jadi kalau misalnya saya bikin sama persis kayak ini gitu ya. Misalnya saya nggak mau, apa ya contohnya ya. Misalnya gini, kalau misalnya saya cuma nulis kayak gini, halo, saya harus pakai file ya, nggak bisa kalau di sini. Bentar, saya bikin file dulu, nah ini ya. Jadi kalau misalnya saya print, halo gitu ya, terus, terus saya print lagi, halo dunia gitu misalnya. Ini kalau saya run F5 ya. Oh iya harus di save dulu. Bentar. Saya save dulu di mana ya? Di desktop aja lah. Oke. Namanya halo dunia. Oke. Nah, itu kan munculnya kan ke bawah kan. Kenapa dia ke bawah? Karena tadi by default print itu, nih kalau kalian lihat, ini N-nya adalah backslash N gitu. Jadi karena saya tidak menyebutkan apa-apa soal si END ini, maka ketika dia baca tuh ya si interpreternya print halo. Oh berarti gitu ya. Ini misalnya saya jadi interpreter. Print halo, ketemu kan yang paling atas. Oh, halo. Suruh ngetik H-A-L-O. Terus selesai kan? Nah, karena udah selesai, maka itu dia akan mencetak backslash N sebenarnya. Oke, jadi sebenarnya dia ketika selesai halo,
karena udah selesai gitu ya fungsi printnya, dia sebenarnya mencetak \n gitu. Nah kemudian setelah itu ketemu lagi print, oh dunia gitu, dunia. Gitu. Nah setelah dunia dia sebenarnya ngetik juga \n kayak gini gitu. Nah halo \n dunia \n itu sama dengan halo dunia gitu. Ini kalian bisa ngetes. Nah, saya bikin sama persis ya di sini ya. Ini. Nah, ininya sebenarnya nggak perlu sih karena dia by default akhirnya nanti terakhirnya kan ngasih juga gitu. Maka jadinya begitu gitu. Halo dunia, halo dunia. Nah ini, gitu ya. Jadi sama ya. Ya, karena buntutnya dikasih \n. Nah, misalnya saya nggak mau nih buntutnya maunya begini. Tapi saya maunya halo, terus di sebelahnya dunia. Karena susah-susah amat gitu ya. Kenapa nggak ditaruh di sebelahnya aja nih halo dunia? Karena nanti akan ada saat-saat di mana kalian nggak bisa ngetik begini, tapi harus pakai variabel yang berbeda. Makanya harus pecah-pecah gitu ya. Jadi makanya ini kenapa dipelajari. Kalau sekarang tuh kan kayaknya nyusah-nyusahin aja gitu ya. Menyusahkan diri gitu. Kenapa nih saya mau nulis halo dunia, jadi saya pengen outputnya tuh begini. Saya pengen outputnya begini gitu ya. Tapi saya nulis di print yang berbeda misalnya. Maka saya akan buat supaya di akhir halo itu jangan enter gitu. Jadi saya override gitu. Jadi apa? Jadi apa? Jadi apa? Space. Space, oke. Nih ya. Gitu. Jadi kalau diganti jadi space, maka si \n-nya di override gitu. Ya. Jadi kalau kita perintahkan ya dia nurut gitu ya. Oke, kira-kira seperti itu. Kemudian untuk yang file ini dia by default tuh standar outputnya std out itu standar output. Nah standar outputnya misalnya ini IDE ini ya apa idle, dia kan standar outputnya ya di sini. Nah ini di sini nih. Di idle ini, di idle shell ini gitu ya. Jadi kalau misalnya kalian mau masukinnya nama file gitu ya, itu ya bisa juga gitu. Jadi nanti tergantung gitu. Yang flash ini mungkin saya nggak usah jelasin dulu lah ya. Dia di sini enggak ini kok enggak terlalu dipakai gitu. Jadi kalian jadi by default flash-nya itu false gitu. Artinya dia enggak langsung dikeluarin. Jadi ini bisa kita mainin untuk hal-hal khusus tapi saya pikir terlalu advance, jadi kalian bisa, kalau kalian yang penasaran, kalian bisa searching sendiri. Gitu ya. Oke, nah inilah ya, ini saya copy paste dari modul 2 gitu, jadi kalian bisa cek di sana. Oke, habis. Nah ini berarti jawabannya yang A gitu ya. Untuk mengatur string apa, karena kan yang ditanya M. Untuk mengatur string apa yang akan dikeluarkan setelah argumen terakhir gitu. Oke.